dan Nabi Lut alaihi salam. Nah, di sini ada 4 poin. Nah, kalau dilihat peta konsepnya, ya di sini terdapat 4 poin yang harus kita jabarkan. Tolong perhatikan Ibu ya, Nak. Yang pertama, tentang dalil. Yang kedua, tentang kisah Nabi Lut. Dan yang ketiga adalah pesan moral dan hikmah. Hikmah dari kisah Nabi Lut alaihi salam. Masya Allah. Yang terakhir adalah apa yang pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Lut. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang dalil. Dalil mengenai kisah teladan Nabi Lut alaihi salam. Dalil ini mencakup, bisa kita buka tentang dalil, di situ bisa kita lihat dan tertulis bahwa firman Allah ya kan, bawah. Terdapat firman Allah dalam Quran, ada 2 itu. Yang pertama Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 70-75, dan yang kedua Quran surat Asy-Syura 160 sampai 175. Nah, di sini ada Ibu, tolong dipahami lagi dalam dalil kedua surah ini. Nah, yang kedua kita masuk dari kisah Nabi Lut alaihi salam. Kisah Nabi Lut. Sebelum kisah Nabi Lut, kita harus mengenal dulu masyarakat Sodom. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah, tingkat moralnya rusak, mentalnya tidak mempunyai pegangan agama, nilai kemanusiaannya yang sangat rendah, dan mereka sering berhubungan atau menjalin hubungan sesama jenis atau homoseks yang bisa kita sebut dengan LGBT, lesbi. Yang sekarang marak-maraknya lagi LGBT dan lesbi ya kan. Nah, maka diutuslah Nabi Lut alaihi salam, yaitu Nabi adalah keturunan dari Haran bin Tarah, yaitu Azar, dan keponakan dari Ibrahim sebagai rasul. Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya, yaitu kaum yang telah banyak menyimpang, kaum yang keji lagi mungkar. Nabi Lut terus berdakwah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Nabi Lut terus berdakwah. Namun apa buktinya? Kaumnya tidak ada yang mengikuti Nabi Lut dan mereka tidak beriman. Kemudian Allah azab umatnya, yaitu di Yordania, di Laut Mati, ada suatu gunung yang terbalik, yaitu yang gunung yang runcing diletakkan di bawah, namun yang di atas datar. Jadi yang di bawah adalah gunung-gunung yang runcing. Kemudian Allah membalikkan mereka dan dinaikkan lagi di atas, lalu dibalikkan lagi, dan lalu mereka dilempar-lempar oleh batu-batu yang panas dari api neraka sehingga menghancurkan mereka. Begitu pedih siksaan kaum-kaumnya melakukan penyimpangan seksual. Namun ada satu yang selamat, itu adalah sang anak dari Nabi Lut. Ia selamat dari azab karena mengikuti ajaran Nabi Lut. Demikianlah akhir dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Oke, baik, Ibu akan melanjutkan dari penjelasan Ibu sini tadi. Dari kisah Nabi Lut kita dapat menerima pesan moral dan hikmah. Apa pesan moral dan hikmah yang kita ambil dari kisah teladan Nabi Lut? Ya, benar. Yang pertama, kisah pesan moralnya yaitu dapat kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilaku yang merusak patut yang kita jadikan teladan. Dalam menghadapi kaumnya, Nabi Lut memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya apa aja? Ya, pantang menyerah terhadap kaumnya. Terus apalagi? Tabah dalam menghadapi hujatan dari para kaumnya. Terus Bu, apalagi? Nah, ya, tetap bertanggung jawab dan mengemban tugas menyampaikan risalahnya. Terus ada lagi sabar dalam menghadapi ujiannya. Peduli ketika memikirkan malaikat yang menyamar sebagai seorang pemuda. Selain itu, ada juga sikap pribadi dalam satu keluarga, yang dimana mempunyai karakter yang berbeda. Walaupun demikian, sikap pembangkangan dan pengkhianat istri terhadap suami sangatlah tidak wajar dan bernilai tidak baik. Betul? Betul Bu, sangat tidak wajar. Jadi, dari pesan moral, itulah tadi. Sekarang kita masuk ke ibrah. Apa tadi itu ibrah? Ibrah yaitu penjelasan, pelajaran. Pelajaran dari ibrah yang kita ambil dari kisah Nabi Lut yaitu pada zaman Nabi Lut itu banyak yang melakukan apa tadi? LGBT, ya. Banyak yang melakukan seksual. LGBT. Jadi maraknya isu lesbian, gay, biseksual, atau LGBT belakangan ini mengharuskan kita semua belajar lagi dan mengambil hikmah dari kisah Nabi Lut. Dan kaumnya yang dikenal berperilaku menyimpang yaitu kaum homoseksual. Kisah Nabi Lut benar-benar dapat kita ambil pelajarannya terhadap keadaan kehidupan sekarang. Betul? Betul Bu. Yang pertama, perbuatan homoseksual disebut di dalam Al-Quran fahisyah. Dalam Quran surah apa yang mendapatkan kisah Nabi Lut itu? Siapa yang tahu? Ya benar. Quran surah Al-Ankabut ayat 28. Yang dimana menurut Muhammad Al-Hijaz dalam At-Tafsir Al-Wadi, eksesi fahisyah itu adalah perbuatan yang sangat keji, buruk, menjijikan dan sangat membahayakan. Setelah itu, perilaku lesbian dan gay kaum Lut alaihissalam itu disebut mungkar, ditolak keras dan tidak bisa diterima dalam agama, etika ataupun hukum. Bahkan kaum Nabi Lut menantang nabinya untuk meminta didatangkan azab oleh Allah SWT. Perilaku kaum Nabi Lut itu dinilai
zalim, baik zalim pada dirinya sendiri ataupun orang lain. Banyak riset menunjukkan timbulnya penyakit